saya Sylvia Julianti Dewi. Bang bang kalima lima go bang bang. Nama saya Ninur Laila. Nama saya Aldi Argansyah. Hai, nama saya M. Iqbal Maulana. Perkenalkan, saya Resa Kurniawati. Di suatu sekolah yang katanya modern, ada satu kelas yang lagi heboh. Bukan karena ujian, tetapi karena satu pertanyaan sederhana, apakah belajar menari itu penting? Hah? Cikgu besar datang! Cikgu besar datang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik hebat, gimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar tentang budaya melalui seni tari. Ya, kirain belajar itu cuman duduk, nulis, ngantuk, pulang deh, Pak. Pak, ini sekolah atau sanggar sih, Pak? Kok ada tari-tari? Pak bentar Pak, kok tari sih? Ini kan buat cewek. Gimana sih? Nah, justru itu yang namanya sekolah itu bukan hanya sekedar hafalan saja, tetapi kalian juga harus mengenal apa itu yang namanya budaya. Coba Pak sendiri Pak bentar. Nah, Aldi, yang namanya budaya itu bukan cuma dilakukan oleh wanita saja, tetapi laki-laki juga harus bisa. Tapi kan Pak itu buat cewek, nanti saya jadi bencong dong. Nggak kayak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Kan yang namanya seni budaya juga ada yang buat laki-laki, ada juga yang buat perempuan. Ya, harus ikutan sama dari. Pokoknya kalau gitu saya ikut aja. Pendidikan berbasis budaya menempatkan budaya sebagai proses pembelajaran. Salah satunya adalah tari tradisional yang bukan hanya sekedar gerakan tetapi juga syarat akan nilai, makna, dan identitas. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar tarian Sunda dengan judul tarian Manuk Dadali. Sekarang Bapak akan memberikan contoh salah satu tayangan video yang menarikan Manuk Dadali. Kalian tahu nggak makna dari tarian Manuk Dadali? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa? Oke, makna dari tarian Manuk Dadali itu melambangkan sebuah kepemimpinan, sebuah kegagahan, dan sebuah nasionalisme. Kalian tahu nggak, Manuk Dadali itu artinya burung Garuda, di mana burung Garuda itu adalah lambang dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, semuanya siap-siap dulu ya. Kita bikin barisan yang rapi. Ayo, kita mau belajar menari tradisional Sunda Manuk Dadali. Oke, semua tangannya simpan di dada, lipat. Ya. Muter. Bawah, bawah, atas kanan. Kalian pasti bisa. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ketika budaya masuk ke dalam pendidikan, pembelajaran di sekolah menjadi lebih hidup. Siswa tidak hanya tahu, tetapi juga merasa. Tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai.
Pendidikan bukan lagi sekedar transfer ilmu, melainkan proses pewarisan nilai, identitas, dan jati diri bangsa. Seperti burung dadali yang terbang gagah di angkasa, pendidikan Indonesia pun harus berani melangit tanpa melupakan tanah tempat ia berpijak. Budaya adalah kompasnya, pendidikan adalah jalannya. Karena bangsa yang besar bukan hanya yang cerdas pikirannya, tetapi juga yang kuat budayanya. Baik, bagus, gerakannya sudah rapi. Kok susah gini? Capek lagi, ya Allah ini. Gimana Tapi dia saya susah? terbawa suasana, Pak. Dia malah suka ya, dia malah suka. Pak, seru, Pak. Asli, Pak, seru. Aku nyerah Pak, aku nyerah capek. Melalui tari, siswa belajar secara utuh. Secara kognitif, mereka memahami sejarah dan makna budaya. Secara afektif, tumbuh rasa bangga dan cinta budaya. Secara psikomotorik, berkembang keterampilan gerakan dan kerja tim. Inilah yang dinamakan pendidikan karena bergerak dari kepala, hati, dan tindakan. Dan pada akhirnya, budaya adalah denyut nadi bangsa, warisan sunyi para leluhur yang menitipkan jati diri kepada generasi penerusnya. Di tengah arus globalisasi yang terus mengalir deras, budaya lokal kerap tergerus oleh zaman. Disinilah pendidikan hadir sebagai cahaya penuntun, menjadi ruang tempat nilai, identitas, dan kebanggaan bangsa ditanamkan dan dirawat dengan penuh kesadaran. Melalui pendidikan, budaya tidak hanya dikenang, tetapi dihidupkan kembali dalam pikiran, sikap, dan tindakan generasi mudanya. Dengan menjaga budaya melalui pendidikan, kita sesungguhnya sedang menjaga akar bangsa agar tetap kokoh meski dunia terus berubah, serta meneguhkan rasa bangga sebagai bagian dari NKRI yang kaya, beragam, dan bermartabat. Pendidikan berbasis budaya seperti tarian tradisional menjadikan sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuhnya karakter, identitas, dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa. Belajar boleh serius, tetapi tak harus selalu kaku. Lewat budaya tari, pendidikan menjadi lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Prianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Berbasis Budaya yang selama 1 semester ini tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga menanamkan makna. Melalui bimbingan dan keteladanan Bapak, kami belajar bahwa pendidikan adalah ruang hidup bagi nilai dan budaya. Dan ilmu yang diberikan oleh Bapak telah membuka kesadaran kami untuk memandang budaya sebagai warisan yang harus dihidupi dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Semoga setiap ilmu, waktu, dan ketulusan yang Bapak curahkan menjadi jejak kebaikan yang terus tumbuh, dan tumbuh sebagaimana budaya yang hidup karena diwariskan dengan cinta.